Riana Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari audit manajemen, yaitu audit manajemen sumber daya manusia. Audit manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari audit manajemen yang lebih berfokus pada sumber daya manusia dalam perusahaan. Pengertian dari audit manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian proses pemeriksaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang digunakan atau ditujukan untuk memastikan apakah aktivitas yang dijalankan dalam fungsi sumber daya manusia dalam perusahaan sudah efektif, efisien, dan juga ekonomis. Selanjutnya yang perlu dibahas dalam audit manajemen sumber daya manusia yaitu tolak ukur dan pendekatan audit manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan 9 tolak ukur. Yang pertama, berapa jumlah pegawai yang harus ada dalam suatu perusahaan sehingga tujuan dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Yang kedua, kemampuan atau pengetahuan pegawai yang bagaimana yang harus mengisi jabatan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, sikap dan perilaku karyawan yang bagaimana yang harus ditunjukkan ketika melaksanakan tugasnya. Yang keempat, gap kompetensi apa saja yang harus diberikan kepada karyawan agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Poin yang kelima yaitu bagaimana upaya suatu perusahaan untuk menekan tingkat kemangkiran para pegawainya. Yang keenam yaitu sasaran apa saja yang ingin dicapai satuan kerja dan bagaimana hubungannya dengan satuan kerja lain. Yang ketujuh yaitu bagaimana pola karir para pegawai yang nantinya akan berhubungan dengan tingkat prestasi pegawai. Yang kedelapan yaitu bagaimana sistem reward dan punishment perusahaan dan bagaimana perusahaannya memperlakukan adil para pegawai. Yang kesembilan, bagaimana cara organisasi menghargai pegawai yang telah memberikan kontribusi dan jasanya terhadap organisasi. Yang selanjutnya adalah manfaat dari audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menyediakan umpan balik nilai kontribusi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu menilai praktik kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu menilai hubungan SDM dengan manajemen ini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam yaitu merancang panduan untuk menyusun standar kinerja sumber daya manusia. Yang ketujuh yaitu mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Yang selanjutnya adalah strategi pendekatan audit manajemen sumber daya manusia. Terdapat 3 strategi pendekatan. Yang pertama yaitu menentukan dasar hukum dan peraturan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program. Yang kedua yaitu membandingkan kesesuaian program dengan tujuan awal. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan dengan tujuan awal, apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, maka menentukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai audit manajemen sumber daya manusia. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.